Oke, sebelum mulai pelajaran, dari Adi. Semuanya hadir nih Adi. Hadir semua. Oke. Dari, ya mulai. Adik-adik coba lihat di depan. Gambar apa di depan? Ada dua. Ada berapa jenis bahan di depan ada? Maksudnya ada bukan maksudnya nilainya, tapi berapa jenis? 10 Pak. 2. Tiga. Nah, dari mana yang dalam gambar ini adik-adik? Ada 2 jenis. Yang pertama itu uang kertas dan uang logam. Saya memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Saya nggak tahu apa itu bang. Tadi jawaban adik-adik itu benar ya. Uang itu adalah alat yang digunakan untuk membayar barang dan jasa. Sebelum ada uang adik-adik, orang melakukan barter atau tukar menukar barang. Kini kita menggunakan uang sebagai alat pembayaran jasa. Contohnya uang kertas dan perlengkapan tadi ya. Itu adalah mata uang Indonesia. Kita punya adik-adik ini. Jadi adik-adik, uang itu tadi alat bayar barang atau jasa adik-adik. Nah yang kedua itu adik-adik, jenis-jenis uang. Yang pertama, siapa yang tahu jenis-jenis uang tadi? Ya, ada di sini. Uang kertas dan uang logam. Oke, pintar. Beri aplaus dulu pada. Jadi, jenis-jenis uang itu adik-adik. Ada 2. Yang pertama itu uang logam dan uang kertas. Jadi yang pertama itu adik-adik, jenis yang pertama paham. Uang logam itu adik-adik terbuat dari apa? Dari logam ya, pintar ya. Atau aluminium atau baja adik ya. Itu adalah uang logam. Uang kertas adik-adik itu terbuat dari kertas khusus berserat. Keduanya merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi adik-adik, kedua jenis uang yang pada gambar saya di dalam adik-adik itu adalah merupakan alat pembayaran yang sah. Nah, nilai jenis uang rupiah adik-adik ada 2. Yang pertama yaitu jenis uang logam. Ada yang tahu nilai uang logam itu dari nilai berapa sampai berapa adik-adik? 1000 sampai 100. Rupiah. 100 rupiah sampai 500.000 rupiah. Oke, berapa dulu pada Adik Cici? Mungkin ada yang lain juga? Salah Pak. Oke, benar ya. Sedangkan uang kertas adik-adik, siapa yang tahu? Dari Ada 1.000 sampai 100.000. Oke, beri aplaus dulu kepada Ibu. Uang kertas juga adik-adik. Itu berawal dari nilai 1000 sampai 100.000 adik-adik. Jadi, uang kertas memiliki nilai yang lebih besar adik, dibandingkan uang logam. Nah, sifat dari kedua uang di dalam adik-adik. Yang pertama itu logam. Siapa yang tahu sifat logam itu? Uang logam. Keras. Oke, keras. Pintar. Beri aplaus dulu kepada adik. Sifat dari uang logam itu adik-adik. Yang pertama itu lebih berat, tahan lama, tidak mudah rusak. Sedangkan adik-adik, uang kertas itu lebih ringan, mudah dibawa, mudah juga basah ketika kena air. Jadi perlu dijaga juga adik-adik agar tidak uang kertas kalau sampai kena air itu adik-adik gampang sobek adik. Makanya kita harus perlu jaga ya adik ya. Dompet Pak. Oke ya, pakai dompet itu bisa. Ya. Hai, adik-adik bisa pakai dompet kan?
Sudah Pak. Oke. Aman ya? Aman. Nah, yang kedua adik-adik, mata uang, nominal mata uang. Siapa yang tahu nominal mata uang itu? Tidak tahu Pak. Oke, saya Bapak akan jelaskan ya. Nilai nominal mata uang. Nilai nominal mata uang adalah angka yang tertera atau tertulis pada uang. Nilai nominal menunjukkan besarnya nilai uang tersebut. Yang pertama, contohnya uang logam tadi ya, seperti yang disebutkan oleh adik Cici tadi, 100 rupiah tadi ya. Uang logam dari angka 100 rupiah. Itu tulisnya adik-adik 100 rupiah atau contoh penggunanya adik-adik. Kalau dulunya itu uang 100 rupiah itu uang logam itu adik-adik sangat berharga ya. Dia dulu itu bisa membeli permen atau karet kelar atau lain-lain ya. Itu kalau dulu, sekarang sudah ada mungkin jarang digunakan uang 100 rupiah itu. Nah, yang kedua itu adik-adik 200 rupiah. Tertulisnya seperti yang biasa adik-adik 200 rupiah. Atau penggunanya itu dulu adik, bisa membeli 2 butir permen. Sedangkan 500 rupiah dulu bisa membeli pensil warna 1 batang. Nah, sedangkan adik-adik uang kertas mulai dari berapa tadi? Uang kertas 1000. Oke. Jadi nilai mata uang kertas itu berapa dari 1000? Yang pertama cara tulisnya itu adik 1000. Itu kegunaannya itu adik-adik. Contohnya seperti era kita sekarang itu adik-adik, bisa membeli jajan di kantin. Nah, uang 1000 sampai 100 pun adik-adik. Sedangkan uang 100.000 itu adik-adik. Kalau untuk adik-adik itu bisa berapa? Siapa yang bawa uang 100 ya? Tidak ada. Oke, 2000 semua ya, rata-rata saya 2000 sampai 5000. Saya bisa punya Pak. Oke, jadi adik-adik, ketika adik-adik memegang uang 100 itu harus yang pertama itu bagaimana caranya agar adik-adik itu bisa bertahan lama itu Pak? Beli 1000 dulu Pak. Oke, beli 1000 ya? 1000 Pak. Terlalu boros Pak. Oke, jadi uang 100.000 ketika adik memegang uang 100.000 itu ya jangan terlalu boros ya, atau lebih baik ya adik-adik itu harus menabung. Sudah dapat. Hai, adik-adik sudah menabung? Sudah Pak. Baik, kita tingkatkan. Nah, yang kedua itu fungsi uang. Ada yang tahu fungsi uang itu apa adik-adik? Membeli, Pak. Oke, membeli. Oke. Yang lain masih ada? Fungsi uang. Saya lihat ada semangat sekali ya. Atau ice cream dulu ya? Iya. Siapa yang tahu? Siapa yang mau ke depan? Iya, terima. Oke. Ya, saya satu. Saya satu. Oke ya. Ya, sudah dapat. Saya tak dapat. Saya tak dapat. Siapa? Dia mau tidak tahu ya. Ya, mereka juga yang beli dulu ya. Ya, ice cream dulu. Biar itu semangat ya. Aku lapangan Pak. Oke, terima kasih. Barang keluarga kita. Ya, isi deh. Semangat ya. Putri Pak ya. Aku lapangan Pak. Ya, adik-adik. Ya, Baru pada lima ya. Terima Pak. Mana pada dua? Ada Saya pilihan sudah. Pak. Saya sudah Pak. Nggak boleh Iya ya Pak. Pak. Siap. Ya, 1, 2, 3. Sudah di Bapak yang praktis. Karena Bapak ini hari ini mengadakan pendahuluan. Nah, kita lanjut ya. Iya Pak. Ya, siapa yang tahu dari fungsi uang? Ya deh, Membeli barang. siapa yang tahu fungsi uang? Apa tadi? Oke, itu
Itu adalah fungsi-fungsi dan dua ya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan lebih jelas adik-adik. Jadi adik-adik, fungsi uang itu, uang memiliki 3 jenis fungsi utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adik-adik, alat tukar. Uang digunakan untuk membeli barang atau membayar jasa. Misalnya kita membayar, contohnya adik-adik, ketika beli buku seharganya buku tersebut itu 5.000, berarti adik itu membayar buku ya 5.000. Nah yang kedua itu alat satuan hitung. Contohnya begini adik, sabar dulu. Alat satuan hitung adik-adik, uang dipakai untuk menghitung harga barang, misalnya harga tas 50.000 dan harga sepatu 100.000. Nah jadi begini adik, adik pernah pergi ke pasar, pas lihat barang di pasar itu ada tertera bahwa contohnya ada sepatu, ada tertera dalam sepatu itu seharga 100.000. Adik pernah melihat seperti itu? Pernah. Oke, sudah pasti pernah semua tuh. Itu adalah alat satuan hitung adik-adik. Nah yang ketiga itu alat penyimpanan lain. Uang dapat ditabung untuk digunakan di masa depan, misalnya menabung untuk membeli sepeda baru. Contohnya tadi seperti adik Jeffrey ya sudah mulai menabung. Saya harap juga teman adik-adik yang lain juga harus mulai dari sekarang ya untuk mulai menabung karena semakin berkembang dunia, semakin maju ya. Nah yang ketiga itu kebutuhan dan keinginan. Adik-adik tahu tidak kebutuhan dan keinginan? Coba ya Pak. Oke, dari Kak coba. Kalau kebutuhan yang harus terpenuhi, kalau keinginan itu tidak harus dipenuhi. Oke, beri aplaus dulu pada Kak ya. Mungkin ada teman-teman lain? Sama Pak. Sama. Oke. Saya mau tanya. Saya mau tanya Pak sebelum keluar. Nah, apa yang dijawab oleh adik-adik itu benar ya? Adik Kafal tadi. Kebutuhan dan keinginan itu memiliki perbedaan. Nah, Bapak akan menjelaskan lebih rinci lagi ya. Contohnya kebutuhan tadi, yang pertama itu kebutuhan. Sesuatu yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup dengan baik. Contohnya apa teman-teman? Beras. Beras ya. Apalagi? Baju, tempat tinggal. Celana dalam. Oke, apa yang disampaikan benar ya? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Contohnya tadi makanan dan minuman, pakaian sekolah. Contohnya pakaian yang sekarang pakai itu. Itu adalah kebutuhan adik-adik. Yang ketiga itu buku dan tulis. Yang terakhir itu tempat tinggal. Sedangkan adik-adik yang keinginan itu siapa yang tahu? Keinginan? Motor. Saya ingin beli baju Pak. Ingin? Oh ya. Seperti yang dijawab oleh Kak tadi ya. Sesuatu yang Ingin membeli motor. Oke, ya betul. Keinginan itu adalah adik-adik sesuatu yang ingin dimiliki tapi tidak harus ada ya kan? Ya. Contohnya begini, siapa tahu contohnya apa? Cincin. Kalung. Motor, Belian yang di mana Pak? Saya iPhone Pro ini. Ada yang beli iPhone 17 yang mau beli sana tapi tidak ada uang. Oke, Membeli sepeda Pak. jadi apa yang dijawab oleh adik-adik benar ya? Contoh keinginan itu adik-adik. Sabar. Oke, contoh dari keinginan itu adik-adik. Seperti yang saya disebutkan tadi ya. Yang pertama itu mainan baru, sepatu merek mahal. Apa itu? Semuanya mengerti tadi itu? Apa yang Sebelum keluar saya tanya Pak. mau tanya apa? Nah, tanya apa? Nilai tukar dolar ke rupiah dulu. Oke, saya jelaskan. Ya, di belakang. Karena Pak sendiri sudah menjelaskan tadi tentang uang, saya mau tanya tetap urusan uang di mana? Oke. Jadi, oke. Adik-adik semua mengerti dan Boleh, Sudah Pak. Karena waktunya sudah pas adik-adik. Minggu depan kita lanjut ya. Iya. Bagian ini juga yang terakhir. Oke. Sudah terpertanyaan itu? Sudah. Mungkin ada mata pelajaran Ada.